Makanya kalau ada orang mengatakan kami nasabnya ini di negeri Ro'iyah, nggak jalan, malah jadi perkara kan gitu. Karena pasti ribet. Orang nggak punya kemampuan tiba-tiba minta dapat posisi karena apa? Ini turunan lah, kamu nggak bisa, orang Indonesia udah lewat kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ribut-ribut sekarang ini bukan karena apa-apa, karena nabrak konsep Ro'iyah. Jadi kalau ngaku cucu Nabi tabrakan sama konsep Nabi kakeknya itu. Kalau gitu, nah makanya kan ini jadi rame di negeri Ro'iyah. Kok tiba-tiba datang belakangan ini ya rame, karena Ro'iyah udah menyelesaikan itu semua. Jadi nggak boleh terus kemudian belajar ke satu orang yang bodoh lebih utama daripada ke 70. Nggak boleh begitu lah. Kalau kehilangan ilmu terus Islam mau jadi apa? Jadi gerombolan, cuman gerak-gerik tok. Itulah, itu pentingnya belajar ilmu. Ulama iwa sholihin siratus syuhada panjang itu, alladzina isinya banyak orang. Makanya alladzina yang bergelar sabilillah itu masih hidup, maka jangan diganti-ganti, sejarahnya jangan dirubah, juga boleh. Makanya yang rubah-rubah itu makdzub. Makdzub. Nah, kenapa di situ makdzub itu maknanya Yahudi? Karena yang punya hobi ngerubah-rubah gitu adalah Yahudi. Coba sampai ngaji tafsir, makdzub kan maknanya Yahudi gitu. Yahudi, makanya karena mereka hobi mengganti-ganti itu. Makanya ilmu tafsir dari dulu menyebut maghdubi alaihim itu Yahudi. Nah, mulutan yang asli itu apa? Makan. Iya, maulid yang asli itu apa? Makan. Kenapa? Karena sahabat itu tanya ke Rasulullah, kau puasa ya Rasul? Iya. Puasa apa ya Rasul? Kelahiranku saya puasa, saya terima kasih bersyukur pada Allah telah dilahirkan. Begitu sahabat tahu Rasulullah puasa, pulang bawa masak di rumahnya masing-masing untuk diantarkan ke Rasulullah nanti sore hari ketika Rasulullah berbuka. Maka kemudian ketika Rasulullah menjelang berbuka, makanan banyak. Hidup bersama dalam perbedaan apapun, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bangsa, pakai piagam Madinah. Yang berbeda agama lakum dinukum waliyadin, yang berbeda bangsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang berbeda kelakuan lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, konsepnya cuma satu. Bagaimana itu bisa terjadi? Konsepnya adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini para pemimpin. Semua manusia itu pemimpin, gak ada lagi hamba, gak ada lagi raja, gak ada apa. Semua setara. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah ra'iyah. Orang yang berbeda-beda tapi hiduplah saling bertanggung jawab. Nah, ra'iyah itu dipraktekkan di sini menjadi rakyat. Makanya orang Indonesia disebut rakyat. Karena apa? Konsep yang dianut adalah konsep ra'iyah. Berbeda-beda tetapi saling tanggung jawab. Tidak mengenal lagi kasta, tidak lagi mengenal struktur yang tinggi bawah, enggak, sama semua. Yang tadinya raja, yang tadinya hamba, ini bisa duduk bareng. Kan gitu. Yang tadinya hamba sahaya bisa pidato saya, bisa. Yang tadinya kawulo bisa pidato kulo. Yang tadinya abdi di Sunda, yang munduk jadi abdi mah bisa. Yang tadinya pukulun para dewa berubah menjadi ulun. Nah, konsep kita ini konsepnya ra'iyah, setara, saling tanggung jawab. Dalam bahasa Rasul disebut ra'iyah, bahasa kita disebut rakyat. Makanya rakyat ini sudah tidak mengenal kamu mau nasabnya siapa, turunannya siapa, itu urusanmu dengan keluargamu. Tapi ketika hidup bersama, semua harus patuh pada konsep bersamaan. Loh, makanya ra'iyah ini konsep paripurna. Tadinya adalah ya ayuhan nasi, manusia. Ada yang belum selesai. Afrika Selatan belum selesai loh konsep manusia. Ini yang kulit hitam masih dianggap bukan manusia. Di Arab masih belum selesai konsep manusia itu. Masih ada yang dianggap masyarakat rendah kalau bukan orang Arab. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Banyak yang belum selesai urusan laki-laki perempuan. Di Afghanistan perempuan keluar rumah nggak ada muhrimnya tembak. Di Arab orang melihat perempuan nggak dikasih hak yang sama, sekolah nggak boleh, mimpin nggak boleh. Di sini udah bebas, laki-laki perempuan sekolahnya sama, doktor juga sama, bisa jadi rektor IAIN dulu kan. Ini semua kini indahnya konsep ra'iyah.
Sampai waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kita juga bebas. Tidak lagi membedakan suku, membedakan bangsa. Puncak tertingginya apa? Inna akramakum intallahi atqakum. Makanya sampean nggak pernah bertanya, modelnya saya kayak gini. Tapi karena saya dianggap ngerti urusan agama, saya duduk di sini. Jadi Tuhan itu berada dalam konsep tertinggi dalam tradisi rakyat. Makanya kita ini rakyat. Itu loh, bisa mimpin, bisa dipimpin. Nah di negeri rakyat itu khilafah nggak cocok. Karena rakyat itu beda dengan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator mayoritas, menindas. Makanya konsep ikhwan, konsep Hizbut Tahrir nggak bisa diterapkan di negeri rakyat. Kita juga bukan komunis, komunis itu proletar. Kalau proletar itu banyak diktator proletar. Lihat, kita rakyat aman sekuat apapun kaum muslimin tidak akan pernah menindas pada yang lain. Itu rakyat, jadi rakyat. Dan satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyat untuk menata warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nah, kita ini surprise dunia. Makanya rakyat itu ditata betul zaman itu. Rakyat itu nggak bisa berdiri sendiri, dia harus saling melengkapi, saling mengisi, saling membutuhkan. Nah, orang yang hidup dalam konsep saling membutuhkan di antara para rakyat disebut musyarakah. Yang diadaptasi ke bahasa kita menjadi masyarakat. Makanya konsep musyarakah masyarakat itu indah. Indah sekali. Saya kiai ngajar sholat. Sholat itu nutup aurat. Tutup aurat nggak bisa dipikir kiai. Karena tutup aurat itu kain, urusannya pabrik kain. Nah dilala yang punya pabrik kain itu Cina. Makanya kiai jangan suka ngamuk sama Cina. Cinanya pergi, kita telanjang. Itu konsep musyarakah. Kenapa masjid ini bisa berdiri? Karena ada semen sama besi. Kiai bisa nyuruh bikin masjid, tapi berdirinya masjid karena besi sama pasir sama semen. Itu urusan industri. Makanya kiai tidak boleh anti industri. Kan itu. Di belakang situ ada tempat wudhu. Wudhu itu diurus kiai. Tapi wudhu itu pakai air. Air nggak bisa diurus kiai. Yang bisa ngurus air sanyo sama pipa. Wudhunya diurus kiai, pipa sanyonya diurus mas pion. Oh. Loh, ini konsep musyarakah. Haji begitu berangkat disuruh ke bank karena pilot nggak nerima ONH. Makanya kiai jangan mengharamkan bank. Kalau banknya haram nggak jadi pergi haji. Apalagi kalau sudah ke bandara pakai pesawat konsorsiumnya Yahudi sama Nasrani. Yahudi kamu matiin semua, hancurkan Yahudi, bunuh semua, renang kita. Loh, makanya begitu kita mengikuti konsep musyarakah atau masyarakat, kita saling mengisi. Makanya kiai itu wasatiyah, nggak ekstrim, hancurkan kafir, nggak begitu. Kecuali kiai freelance, nggak ada umatnya biasanya gitu, umatnya subscribe. Dulu kan gitu. Nah inilah konsep musyarakah. Makanya agama itu nggak independen, agama itu bertemu dengan yang lain. Makanya Rasulullah hanya menyatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khairannya nakira. Khairan itu kalau nakira maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Karena kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Malam ini pengajian baik. Karena apa? Ada banser yang jaga. Ada sampean yang duduk di situ. Kalau sampean nggak ada duduk di situ, pengajian ini namanya cek sound. Jadi kiai nggak boleh ngaku paling baik, karena baiknya kiai ada perangkat yang lain. Bahkan ada pohon naik masjid ini kan kalau nggak pengajian. Nah, iya kan kita nggak ngerti, jangan-jangan pohon itu hidup dikencingi sama mahasiswa, kan nggak ngerti kita. Jadi itu agama. Makanya orang hidup doanya Allahumma barik lana makan. Kenapa bukan barikli? Karena makan itu urusannya banyak orang gitu loh. Ini yang di atas ini kelapa, ini melibatkan banyak orang, nggak tahu yang manjat siapa. Jangan-jangan beruk, kan kita nggak tahu. Loh kan kita makannya banyak, macam-macam. Bikin bumbu juga macam-macam, makanan satu piring itu jutaan orang yang terlibat. Gitu loh. Nah makanya terus kemudian kalau mau bikin konsensus bersama, harus ada pembicaraan yang baik. Nah membicarakan konsensus dengan pembicaraan yang baik, Al-Quran menyebut wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Maka kemudian kalimat musyawarah diadaptasi ke Indonesia. Lah kalau mau musyawarah ya ikut, terserah. Prosedur musyawarah dilewati. Pengen musyawarah jadi DPR ya maju aja daftar.
Cari teman yang banyak. Kalau nggak mau cari teman yang banyak, ya beli yang banyak. Jadi gitu aja. Ya rumusnya gitu. Nggak akan ditanya kamu sukunya apa, turunan siapa. Nggak ada yang nanya. Karena konsep ro'iyah sudah melewati fase itu semua. Makanya kalau ada orang mengatakan kami nasabnya ini di negeri ro'iyah, nggak jalan. Malah jadi perkara kan gitu. Karena pasti ribet. Orang nggak punya kemampuan tiba-tiba minta dapat posisi karena apa? Ini turunan. Lah kamu nggak bisa, orang itu udah lewat kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ribut-ribut sekarang ini bukan karena apa-apa, karena nabrak konsep ro'iyah. Jadi kalau ngaku cucu Nabi tabrakan sama konsep Nabi kakeknya. Itu. Kalau gitu. Nah makanya kan ini jadi rame. Di negeri ro'iyah kok tiba-tiba datang belakangan ini ya rame. Karena ro'iyah udah menyelesaikan itu semua. Bendera la ilaha illallah baru datang ribut. Padahal orang sini sudah tahlilan pakai la ilaha illallah. Allah. Kan itu. Orang sini datang baru ribut jubah. Orang kita jubah udah dipotong. Jubah sebagai baju syar'i dipotong. Potongannya namanya syar'un. Karena nggak punya huruf ain, punya mau potong, maka syar'un jadi sarung gitu aja. Begitu sarung fleksibel. Kalau mau cingkrang linting agak tinggi. Kalau mau isbal turun, ya locokno gitu aja fleksibel. Nah begitu kalian pakai celana, ya pasti ribut. Kalau kepanjangan jelek terlalu ke atas juga jelek, tapi kalau sarung fleksibel, mau menceng gimana orang nggak ada ribut. Nah itu, jadi yang baru datang ini kadang nggak ngerti, kita udah menyelesaikan itu semua konsepnya udah ro'ayah lah. Karena yang dulu nata itu para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Nah wali-wali itulah yang akhirnya membangun wilayah. Salah satunya adalah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Makanya kalau kemudian menjadi nama perguruan tinggi, yang mengonsep perguruan tinggi yang namanya IAIN, itu pasti para orang-orang yang percaya wali, paling enggak pasti NU. Jadi yang bikin IAIN itu mesti orang NU. Kenapa? Karena ngasih nama para wali. Orang-orang yang lain NU pasti nggak akan kasih nama, nggak percaya wali kok namanya dipakai. Jadi makanya saya dulu ketika sekolah pertama keluar dari pesantren, IAIN. Dan saya ini mengenyam pendidikan IAIN terlama 22 semester, makanya pinter lah itulah. Jadi ngapain kita ribut-ribut kadang ini karena nabrak gitu lah. Sama dengan konsep syariat itu jalan besar, jalan tol, sudah jalan ke sana tiba-tiba ada yang mundur kembali pada Quran Sunnah. Orang udah jalan ke sana dia mundur, ya tabrakan. Sekarang Islam sudah bergerak, berjalan di bawah para ulama, sudah ini tiba-tiba ada yang kami lucu, ya ribut, makanya nabrak. Karena sudah jalan ke sana ada yang mundur. Wali dulu nggak mundur begitu, maju. Ketemu dengan orang Jawa yang nikah sama orang Jawa, ketemu dengan orang Sunda nikah sama orang Sunda, kan gitu. Ketemu dengan putranya Prabu Siliwangi nikah, kan gitu. Makanya ada Rara Santang, Yan Santang, Walang Sungsang, itu bukan anaknya, itu ibunya, kan gitu. Nah di Syarif Hidayatullah, ini kan konsep-konsep yang luar biasa. Nah karena dulu yang nata itu para wali, maka teritorinya disebut wilayah, al-wali, al-wilayah. Nah wilayah itu yang akhirnya melebur menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya konsep piagam Madinahnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Baru setelah ketuhanan itu kemanusiaan. Karena unsur dunia ini pasti berurusan dengan manusia. Pabrik kursi urusan bokong manusia. Pabrik larutan penyegar urusan manusia, panas dalam. Urusan sedotan karena manusia bisa nyedot pakai mulut. Industri-industri gede itu karena manusia. Bikin sound karena kupingnya manusia. Bawa pohon ke sini karena matanya manusia. Bikin pabrik pempes karena ee-nya manusia. Jadi mana dunia ini? Makanya urusan kedua adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu nggak bisa independen karena dia pasti melibatkan unsur yang lain, maka harus ada persatuan. Ngaji kalau nggak bersatu sama tukang son dimatiin, selesai udah. Bikin anak kalau nggak ada persatuan nggak jadi. Kan gitu. Ini tuh Banser itu bersatu sama orang Cina. Polisi, TNI, Banser itu kan nggak ada bedanya. Bajunya sama, durengnya.
Yang membuat berbeda kan tulisannya. Panzer, polisi, TNI. Itu semua hasil pabrik mesin bordir, mereknya Butterfly, buatan Cina. Sama dengan orang ngaji berbeda-beda, WhatsApp berbeda-beda, merek handphonenya Samsung, sama aja. Loh, bersatu, maka persatuan. Nah, persatuan itu hanya bisa terjadi kalau ada supremasi bersama, kesetaraan. Makanya yang bisa mensetarakan persatuan manusia harus dihargai perbedaannya, dihargai harkat martabatnya. Cara menghargainya sama ratakan dalam konsep ro'iyah, makanya menggunakan konsep kerakyatan. Tapi kerakyatan itu butuh keluasan jiwa. Orang bisa memahami perbedaan itu butuh keluasan hati, butuh sifat uluhiyah yang ada di dalam dada. Nah, sifat menerima dan uluhiyah untuk menerima perbedaan, mengembalikan semua kepada Tuhan, itu dalam bahasa agama disebut hikmah. Makanya kerakyatan itu dipimpin oleh hikmah. Itu pun masih harus ada kebijaksanaan, jangan cuma bijak sini, bijaksana juga, jangan cuma Islam yang sama Islam, bijaksana. Itu pun masih harus dimusyawarahkan. Itu pun masih harus pakai perwakilan. Konsep itulah yang akan mengarah kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini konsep yang nggak main-main. Makanya banyak sekali orang baca Pancasila itu salah. Karena ini sakral, intisari kehidupan yang dipraktekkan setelah Rasulullah. Ciplak persis. Jadi kalau sampean mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh terbaik, orang Indonesia nyontoh komplit. Nggak cuma jenggotnya doang, tapi cara hidup bersamanya dicontoh persis. Konsep ro'iyah diberlakukan, konsep musyarakah diberlakukan, musyawarah diberlakukan, persatuan NKRI diberlakukan. Makanya dengan konsep Pancasila dan NKRI ini uswah betul dari Rasulullah, hanya bahasanya beda, digali dari bahasa lokal. Makanya NKRI selamat bisa menjamin perbedaan. Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa kayak gini sih paling nyontoh? Jadi makanya NKRI itu diberkahi karena nyontoh Rasul, lu pakai bahasa yang sama. Rakyatan, rakyat, musyarakah masyarakat, musyawarah diberlakukan semua. Adil, adlun, adab, ada bahasa Arab semua itu. Makanya kalau ada yang mengatakan Pancasila toghut, suruh duduk sini, tak ajari pelan-pelan. Jadi jangan gitu. Nah, inilah konsep-konsep hidup bersama yang harus dijaga. Loh, makanya kita sekarang merasakan nikmatnya Islam Indonesia. Nah, itu pentingnya belajar dari titik dasar sajarah atau sejarah atau ilmu pohon. Tapi kalau hadirnya cuma kosidah, nggak ketemu yang begitu-begitu tadi. Karena langsung anta syamsun, anta badron, itu rembulan, nah ya. Nggak ketemu konsep-konsep dasar dalam ilmu pendidikan, nggak ketemu karena langsung asrokol kaunu betihaja, ya nggak ketemu. Gitu. Makanya tradisi ilmiah itu penting di dalam agama Islam. Jadi nggak boleh terus kemudian belajar ke satu orang yang bodoh lebih utama daripada ke 70. Nggak boleh begitu lah. Kalau kehilangan ilmu terus Islam mau jadi apa? Jadi gerombolan, cuman gerak-gerik tok. Itulah, itu pentingnya belajar ilmu. Jadi jangan ini. Nah, orang-orang yang meletakkan dasar-dasar ini orang-orang yang mendapat kedudukan privilege khusus dari Allah. Yang disebut apa? Disebut la taqulu lima yubtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahyaun, masih hidup. Orang-orang mendapat predikat sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah tadi masih hidup, masih bal ahyaun, masih hidup. Walakin la yashurun, tapi kamu nggak ngerti. Ada yang inda rabbihim yurzaqun. Nah, karena masih hidup, kamu jangan main-main. Jangan kamu ganti kuburannya, jangan kamu ganti makamnya. Pasti masalah karena orangnya masih hidup dan di bawah sana masih hidup. Makanya sekarang ribet kalau ada orang-orang itu karena bal asyaun. Nah, orang yang masih hidup ini kita punya tugas, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang ini disebut sabaquna bil iman. Nah, sabaquna bil iman inilah yang membawa kita ke nalar-nalar pertemuan antara masa lalu dan masa
depan yang disebut siratal ladzina. Makanya siratal mustaqim, ada siratal ladzina. Nah, alladzina itu siapa? Makanya di sana Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, siratal ulama was sholihin, siratal syuhada. Panjang itu alladzina, isinya banyak orang. Makanya alladzina yang bergelar sabilillah itu masih hidup, maka jangan diganti-ganti, sejarahnya jangan dirubah, juga boleh. Makanya yang rubah-rubah itu makdzub. Mangga makdzub. Nah, kenapa di situ makdzub itu maknanya Yahudi? Karena yang punya hobi ngerubah-rubah gitu adalah Yahudi. Coba sampai ngaji tafsir. Makdzub kan maknanya Yahudi gitu. Yahudi, makanya karena mereka hobi mengganti-ganti itu. Makanya ilmu tafsir dari dulu menyebut maghdubi alaihim itu Yahudi. Nah, penting ini dipahami. Ya. Jadi biar soal ini masih, makanya orang harus ceritakan sejarahnya, ceritakan ini. Nah, konsep itulah yang mengajarkan wilayah. Nah, tentang Sunan Gunung Jati nanti kapan-kapan bisa kita jelaskan. Karena sekarang sudah waktunya malam ya, nanti dulu cukuplah sampai di sini. Cuman kalau mulutan itu konsepnya ada 2 sampai besok pegang. Ada mulutan pidato kayak gini ya. Mulutan pidato ini mulutan model baru. Mulutan model baru, mulutannya siapa? Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi ketika ditantang perang oleh Pangeran Richard bahwa kita akan perang terakhir ya Salahuddin di padang Antokia. Mati ya sekarang, hidup ya sekarang. Oke. Nah, begitu perang beneran mau persiapan perang, pasukan Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi grogi. Maka harus dibangkitkan semangatnya. 3 hal yang harus dibangkitkan. Semangat agar tidak takut mati, semangat hatinya tenang dan tahu sejarah Rasulullah. Agar tahu sejarah Rasulullah, dilombakan menulis manakibnya Rasulullah, dibacakan di depan pasukan. Itulah awal maulid Nabi, ada pidato. Yang kedua diajak zikir biar hatinya tenang, torekoh dikuatin. Kemudian dijak ziarah ke makam para syuhada agar nggak takut mati. 3 hal itulah yang memenangkan perang terakhir di Antokia. Salib Golgota dibakar oleh pasukan Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Dan semenjak itu mulutan ada pidato. Nah, mulutan yang asli itu apa? Makan. Iya, maulid yang asli itu apa? Makan. Kenapa? Karena sahabat itu tanya ke Rasulullah, kau puasa ya Rasul? Iya. Puasa apa ya Rasul? Kelahiranku saya puasa. Saya terima kasih, bersyukur pada Allah telah dilahirkan. Begitu sahabat tahu Rasulullah puasa, pulang bawa masak di rumahnya masing-masing untuk diantarkan ke Rasulullah nanti sore hari ketika Rasulullah berbuka. Maka kemudian ketika Rasulullah menjelang berbuka, makanan banyak sekali di depan Rasulullah. Ada yang bilang, kamu masak apa? Oh, saya masak ketoprak. Kamu apa? Gulai. Kamu apa? Oh, saya tongseng. Lama saya nggak makan mie ayam, nanti saya minta ayammu ya. Lama saya nggak makan tongseng, minta tongsengmu ya. Saling mengincar para sahabat untuk bergantian, saling tukar menukar makanan. Yang ditunggu sebenarnya apa? Yang ditunggu itu adalah Rasulullah keluar berdoa, Allahumma barik. Nah, begitu Rasulullah berdoa, Allahumma barik, maka makanan itu berubah menjadi makanan barokah. Dimakan dagingnya menjadi daging barokah. Daging barokah nggak dibakar sama api neraka, maka barik lana terusannya wakina ada banat. Makanya setelah dimakan, makanannya barokah, sebagian dibawa pulang namanya berkat. Itu asli mulutan. Nah, makanya nenek moyang kita kalau mulutan pasti keluar makanan yang enak. Karena tabarruk. Nah, apa makanan bisa nyimpen doa? Ya bisa, jangankan makanan, kaset aja nyimpen suara. Syuting nyimpen gambar. Makanya kalau sampean punya masalah, ambil makanan. Cinta kalau ditolak, titipkan doa di makanan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kasihkan I love you. Nah, itu makanya calon kepala desa, calon wali kota dulu nggak berani makan makanan kalau nggak tahu juntrungnya. Jangan-jangan isinya doa linggis, kan masalah itu. Itu. Nah, makanya konsepnya dari dulu nenek moyang kita bawa makan karena bertabarruk, gantian. Makanya mbak-mbak ini, ibu-ibu ini paling bagus kalau pinter doa, karena makanan bisa menyimpan doa. Punya anak nggak nyantol diajari ngaji apa ya, bacakan ya Fatahu ya Alim, kasih air tiupkan, minumkan. Punya anak kok nggak sehat, bacakan ya Hayu ya Qayyum, sebul air. Punya anak kok kelahi aja, ya bacakan ya Allah ya Latif. Punya suami kok pengen nikah lagi, bacakan ya Rahman ya Rahim. Iya, terus diinstal lagu kenangan berdua. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang
Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Angkat cuh, itu kasihkan. Loh, makanya berkat itu penting. Makanya nenek moyang kita dulu setiap acara tabarruk makanan. Tabarruk, makanya bikin yang enak-enak. Lah orang sekarang nggak paham, bikin nggak enak. Makanya ketika waktunya dimakan nggak enak. Bawa pulang kasih ayam, akhirnya ayamnya yang barokah. Loh gitu loh, yang kayak gini. Makanya besok lagi kalau mulutan jangan sepi begini. Makanannya yang banyak. Kalau pidato aja bisa di acara yang lain, tapi maulid makanan yang enak keluar ibu-ibu yang bikin. Borong Indomaret semuanya, coklat apa, kasih pohon pisang itu tertusui apa jarum bab selidi-lidi kasih uang kan gitu. Jadi ramai kayak di tempat saya. Kalau mulutan ramai. Besok tanggal 28 kalau pengen hadir semua tak undang ke sana. Ada durian 2 truk. Lah yang mulutan teman saya ada durian 2 truk. Ada potong sapi entah berapa, potong kambing entah berapa. Maskotnya itu besok ikan 2,5 kintal. Ikan paimo namanya. Apa bahasa Arab paima. Ikan Amazon 2,5 kintal mau saya potong besok pas mulutan. Harganya 350 juta. Loh ya untuk Rasulullah ngapain kita mikir-mikir? Ayam yang saya potong, ayam yang juara semua. Rata-rata di atas 50 juta harganya. Ada yang 150 juta, ayam tarung semua. Potong bikin ingkung ayam. Makanya kalau pengen ngerasakan ayam mahal, mulutan tempat saya. Besok tanggal 28. Jadi nggak sepi begini mulutannya. Ini sih mulutannya fukorok masakin. Bikin yang rame.